Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Secara umum, masyarakat sudah banyak yang mengenal dan menggunakan jaminan kesehatan dari pemerintah, yaitu BPJS. Dari beberapa keunggulan yang dimiliki seperti premi yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang sangat mudah ditemui, pendaftaran untuk menjadi anggota yang relatif lebih mudah, membuat BPJS menjadi kebutuhan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Tujuannya sudah pasti, yaitu memperoleh akses pelayanan kesehatan di mana saja dan kapan saja, serta sebagai salah satu cara bentuk ikhtiar kita sebagai manusia dalam menghadapi resiko kehidupan, seperti sakit misalnya. Tanpa penggunaan BPJS, besar kemungkinan biaya kesehatan dan pengobatan seseorang dapat menghabiskan tabungan dan harta yang dikumpulkan selama ini. Tapi sayangnya, meskipun seseorang telah terbantu secara keuangan oleh hadirnya BPJS, tapi masih ada kemungkinan orang tersebut akan jatuh bangkrut alias boncos jika ia tidak melengkapinya dengan asuransi sakit kritis. Pernah dengar sebelumnya? Belum pernah ya? Baik, saya akan jelaskan ya. Menurut pemahaman saya, penyakit itu bisa digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah penyakit ringan, seperti batuk, flu, atau demam yang memerlukan waktu pemulihan relatif singkat, bisa dari 3 hari sampai 1 minggu. Biaya yang dikeluarkan pun juga relatif tidak terlalu banyak ya, karena kita bisa mengkonsumsi obat warung tanpa harus rawat inap di rumah sakit. Yang kedua adalah penyakit sedang, misalnya seperti tipes dan demam berdarah. Penyakit jenis ini biasanya memerlukan waktu pemulihan yang sedikit lebih lama dibandingkan penyakit ringan, bisa 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung tingkat keparahannya. Biaya yang dikeluarkan pun juga relatif lebih besar, karena untuk pengobatannya tidak bisa obat-obatan warung saja, dan bisa jadi orang tersebut harus dirawat di rumah sakit untuk rawat inap, untuk mendapatkan perawatan medis selama jangka waktu tertentu. Untuk kedua jenis penyakit tersebut, menurut saya BPJS masih bisa diandalkan, karena dampak yang ditimbulkan secara ekonomi relatif belum terlalu besar. Tapi beda halnya jika orang tersebut terkena penyakit jenis ketiga, yaitu sakit berat atau sakit kritis. Hal ini sangat serius karena dampak yang ditimbulkan akan sangat besar. Contoh dari penyakit jenis ini adalah kanker, jantung, diabetes, stroke, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit jenis ini biasanya memerlukan penanganan khusus, bukan hanya sekedar obat-obatan, tapi juga berupa tindakan medis yang lebih serius, seperti operasi dan bermacam-macam terapi. Tidak lupa, ia juga harus mengkonsumsi suplemen atau multivitamin tambahan yang diharapkan dapat membantu pemulihan dari penyakitnya. Nah, dalam keadaan seperti ini, asuransi sakit kritis memiliki peran yang sangat besar. Kenapa? Karena jika seseorang sudah didiagnosa penyakit jenis ini, maka ia akan menerima sejumlah uang santunan berupa uang cash atau uang tunai dari asuransi sakit kritis. Nominalnya pun bermacam-macam, mulai dari puluhan juta, ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran rupiah. Bedanya dengan asuransi kesehatan yang menggunakan kartu adalah jika asuransi kesehatan akan membayarkan biaya rumah sakit sesuai dengan tagihannya atau sesuai dengan plafon tahunannya dari manfaat kartunya, tergantung dari program apa yang diambil oleh orang tersebut. Maka asuransi sakit kritis akan memberikan santunan uang cash atau uang tunai ketika nasabah mengalami kondisi atau sakit kritis yang masuk dalam kriteria dan ketentuan dalam buku polisnya. Asuransi ini juga tidak melihat berapapun tagihan yang dikenakan oleh pihak rumah sakit, karena santunannya akan diberikan sesuai dengan besarnya manfaat yang diambil pada saat pengajuannya di awal, misalnya 100 juta, 500 juta, 1 miliar, atau bahkan lebih. Lalu, fungsinya asuransi ini untuk apa? Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan atau kartu kesehatan dari asuransi swasta. Misalnya untuk BPJS, ada beberapa obat-obatan yang tidak di-cover, sedangkan untuk kartu kesehatan dari asuransi swasta juga mengecualikan suplemen dan multivitamin ke dalam daftar makanan yang tidak akan di-cover. Nah, dengan adanya uang santunan dari asuransi sakit kritis ini, kita bisa membeli obat-obatan, suplemen, dan multivitamin yang dikecualikan itu. Selain medis, sebagian masyarakat juga melakukan pengobatan non-medis seperti pengobatan tradisional atau alternatif atau herbal. Apakah pengobatan jenis ini di-cover oleh BPJS? Tentu tidak ya, karena BPJS hanya meng-cover pengobatan medis saja. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang pengobatan alternatif atau tradisional ini juga bisa memberikan kesembuhan bagi pasien-pasiennya. Kalau kata orang sih istilahnya cocok-cocokan ya. Kadang cocok untuk orang yang satu, tapi belum tentu cocok untuk orang yang lainnya. Tapi meskipun begitu, jika seseorang sedang sakit kritis, apapun bentuk pengobatannya biasanya akan ia lakukan, entah itu medis ataupun non-medis, demi kesembuhannya. Nah, yang perlu diperhatikan, meskipun namanya pengobatan alternatif atau tradisional, tapi biaya yang dikenakan pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi, biasanya si pasien diminta datang untuk kembali untuk melakukan pengobatan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sampai orang tersebut sembuh. Maka biaya yang dikeluarkan pun jadi semakin lebih besar.
Nah, itulah fungsi yang kedua. Uang yang diperoleh dari santunan asuransi kondisi kritis ini biasanya digunakan untuk membayar biaya-biaya pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional orang tersebut. Saat seseorang sudah terkena sakit kritis, contohnya seperti diabetes, pasti akan ada penyesuaian dari pola hidupnya, seperti pola makan yang sudah ditentukan, dibatasi, dan harus lebih sehat dari sebelumnya. Yang tadinya mungkin makan nasi putih, sekarang diganti menjadi nasi merah. Yang tadinya konsumsi gula biasa, sekarang diganti dengan gula khusus untuk penderita diabetes, dan lain sebagainya. Nah, penyesuaian seperti ini pasti akan menimbulkan biaya tambahan lagi. Inilah fungsi asuransi kondisi sakit kritis yang ketiga, yaitu digunakan untuk membiayai pola hidup pasien yang berubah menjadi lebih sehat. Seorang penderita stroke misalnya yang mengalami kelumpuhan sebagian pastinya memerlukan alat-alat penunjang aktivitasnya seperti tongkat bantu untuk berjalan atau kursi roda. Kalau tidak ada asuransi sakit kritis, pasti kita akan mengeluarkan uang sendiri untuk membeli hal itu semua. Tapi jika ada asuransi sakit kritis, maka uang santunannya tadi bisa digunakan untuk membeli fasilitas-fasilitas pendukung tersebut. Inilah fungsi yang keempat, yaitu membeli alat-alat penunjang atau alat bantu untuk aktivitas sehari-hari. Nah, untuk orang-orang yang terkena stroke, kanker, dan sakit kritis lainnya, biasanya memerlukan waktu pengobatan dan penyembuhan yang lama. Sehingga, jika ia seorang karyawan, ia akan sering mengajukan izin ke perusahaannya, apakah untuk pengobatan rutin atau misalnya tiba-tiba kondisi kesehatannya drop, sehingga tidak bisa memungkinkan untuk pergi lagi ke kantor. Kalau ini dilakukan sering dan berulang kali, maka operasional kantor pasti akan terganggu. Sedangkan dari sisi karyawannya, jika ia tetap bekerja, dikhawatirkan kondisi kesehatannya semakin memburuk. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah si karyawan akan dipensiunkan dini atau ia sendirilah yang akan mengajukan resign atau pengunduran diri. Tidak berbeda jauh dengan karyawan, seorang entrepreneur atau wira swasta seperti penjual makanan dan seorang profesional seperti artis ataupun pengacara ketika terkena sakit kritis seperti stroke atau kanker, pasti akan sulit untuk bekerja dan akan banyak untuk beristirahat, berfokus untuk memulihkan kondisinya agar lekas sehat. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika seseorang tidak bekerja? Ya, betul. Orang tersebut tidak akan mendapatkan gaji atau penghasilan. Pendapatan bulanannya berhenti, padahal pengeluarannya terus berjalan. Apakah ketika kita sakit, tagihan listrik kita ikut berhenti? Bagaimana dengan cicilan rumah, kendaraan, atau cicilan kartu kredit? Lalu, uang sekolah anak, uang jajannya, transportasinya, dan lain sebagainya, apakah juga akan berhenti? Tidak ya. Dan yang paling penting, apakah kebutuhan pokok seperti untuk makanan sehari-hari juga berhenti? Semua yang saya sebutkan tadi, mau kita sehat ataupun sakit, akan terus ada dan terus berjalan. Nah, inilah fungsi yang kelima asuransi sakit kritis, yaitu untuk menggantikan penghasilan yang hilang akibat sakit kritis agar kebutuhan dan biaya hidup bisa terus terpenuhi. Seperti yang dijelaskan di video ini. Khusus untuk seperti Kang Epi ataupun teman-teman lain yang istilahnya bekerja sendiri, yang tidak bekerja di kantoran, itu maka kewajiban memiliki asuransi kesehatan tuh akan jauh lebih tinggi lagi, Mbak Shanas. Karena apa? Apabila sakit, itu biaya sakitnya tidak ada yang tanggung kecuali diri sendiri. Nah, selain daripada itu ada satu hal yang kadang terlupa, bahwa pada saat sakit tidak bisa kerja. Kalau tidak kerja, honor ataupun lain-lain itu tidak ada karena bukan pekerja kantoran. Jadi istilahnya pekerja sendiri. Kalau pekerja sendiri itu ya dia sakit, dia liburan, dia apa? Uang tidak akan masuk ke dalam rumah tangga. Betul ya Kang Epi? Nah, itu sebabnya ada satu jenis lagi asuransi yang namanya asuransi penyakit kritis. Itu sebetulnya fungsinya untuk menggantikan penghasilan yang tidak diperoleh. Oh, oke. Karena kalau asuransi kesehatan, penggantian hanya bisa dilakukan kalau ada tindakan medis. Nah, kalau misalnya sampai Kang Epi tadi cerita, saya berobatnya pun bingung, obat apa, kemana, dan lain-lain. Nah, kan ada yang memilih ke rumah sakit, istilahnya medis gitu tindakannya, itu bisa digantikan oleh asuransi kesehatan biasa. Tapi ada banyak juga masyarakat di Indonesia yang sukanya adalah pengobatan alternatif misalnya. Nah, yang pengobatan alternatif ini tidak bisa mendapatkan penggantian oleh asuransi kesehatan, biasanya masih bisa diganti oleh klaim tunai dari asuransi penyakit kritis. Setelah mengetahui fungsi-fungsi dari asuransi sakit kritis tersebut, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah berapa besar uang pertanggungan atau santunan yang sesuai dengan diri kita.
Untuk hal ini tergantung dari kebutuhan dan kondisi keuangan dari masing-masing orang ya. Tapi untuk lebih jelasnya, kamu bisa menghubungi saya untuk konsultasi lebih detail lagi. Untuk nomornya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kamu mendapatkan video saya terbaru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang terdekatmu ya. Saya Ilo and see you.